Selamat sore Abah Youth Industri. Ush, kayaknya agak kagok nih ya, karena belum kenal ya. Karena tidak kenal katanya tidak sayang. Jadi karena saya pengen disayang, saya kenalan. Ya, nama saya Joshua Iwan Wahyudi, bukan Joshua Iwan Yahudi, bukan. Karena saya di banyak tempat yang ngenalin tuh saking belibetnya gitu ya, Joshua Iwan Yahudi, padahal saya orang Jawa ya, dibilangnya orang Yahudi. Joshua Iwan Wahyudi, kalau bingung panggil namanya siapa Kak? Nama kok diborong, ada Joshua, Iwan, Wahyu, Yudi, semua gabung jadi satu. Nah panggil saya Iwan aja, Iwan artinya inilah pria menawan. Cais. Agak narsis pembicaranya sore hari ini ya. Saya datang sama istri sama anak saya yang di belakang ya, itu istri dan anak saya. Anak saya yang suka halo-halo itu anak saya tuh ya. 14 tahun saya nunggunya sampai bisa punya anak ini gitu ya. Tuhan kasihnya pakai cara yang ajaib, mujizat. Setelah semua dilakukan gak dapet-dapet, akhirnya dapet juga. Tapi saya bukan mau cerita gimana caranya punya anak, gak usah. Kalian belum waktunya. Ya, tapi hari ini saya diminta sharing, katanya kalian sudah ngebahas beberapa minggu terakhir ini beberapa nama murid Yesus, betul gak sih? Ya, bahas Petrus, bahas Yohanes dan sebagainya. Nah hari ini saya diminta bahas tentang Filipus, tapi ada satu kalimat yang Filipus ucapkan, itu sangat terkenal sekali. Dan berkali-kali kita mendengar ini di ayatnya dipakai di mana-mana. Tapi sebelum kita bahas Filipusnya, kita buka dulu di Roma 8 ayat 14 sampai 16. Roma 8 ayat 14 sampai 16, multimedia bisa bantu saya untuk munculkan Roma 8 ayat 14 sampai 16. Teman-teman yang bawa Alkitab, kalian bawanya Alkitab kan ya? Bukan kitab suci Sun Gokong yang dari barat. Saya sih dari Abaloh Barat, tapi saya nggak bawa kitab sucinya Sun Gokong gitu ya. Bawanya Alkitab, pastikan di handphonemu semua sudah diinstal Alkitab selain Mobile Legend. Ya, jangan lupa Alkitabnya. Oke, Roma 8 ayat 14 sampai 16 sudah ada di depan Kak. Aduh, gede banget saya nggak bisa, saya baca pakai punya saya aja. Oke, bentar ya. Roma 8 ayat 14 sampai 16. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu, Abah Youth Industri, menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu siapa teman-teman? Anak Allah. Oleh roh itu kita berseru memanggil Tuhan kita dengan sebutan seperti ini. Ya Abah, ya Bapa. Ayat 16, roh yang ada dalam kita itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita sendiri bahwa kita adalah anak-anak Allah. Teman-teman, ini ayat penting sekali. Kalau kalian menjadi orang Kristen, kalian tidak boleh melewatkan untuk mengerti, memahami ayat di dalam Roma 8 ayat 14 sampai 16, terutama di bagian kita diberikan hak untuk memanggil Tuhan, itu ya Aba ya Bapa. Apa sih ya Aba ya Bapa? Mungkin kita nggak familiar karena kita bukan orang Yahudi. Itu sebutan, saya Wahyudi ya, bukan Yahudi. Tapi orang Yahudi kalau menyebut panggilan Papa, nih teman-teman kalau kalian panggil ayah kalian, sebutan yang paling akrab untuk panggil ayah kalian, itu mungkin tiap keluarga akan bisa beda-beda. Ada yang panggil Papa, ada yang panggil apa sih? Babe, ada yang panggil Babe di sini, ya. Jangan panggil engkong, itu papanya papa. Macam-macam, bahkan ada yang panggilannya Dedi, padahal nama bapaknya Agus, tapi dipanggilnya Dedi. Ya. Nah kalau nama bapaknya Dedi kurang ajar dia, Dad, sini Dad, ih kurang ajar banget. Nah tiap keluarga beda-beda, nah saya sama istri saya ajarin anak saya untuk panggil saya bukan papa, tapi panggil saya pipi. Wah, kenapa begitu? Supaya nggak ada yang niruin. Kenapa? Itu panggilan akrab. Gini loh teman-teman, ayat ini mau bilang begini, Tuhan menciptakan kita manusia bukan untuk jadi pelayan Tuhan. Walaupun kita waktu di gereja kita melayani Tuhan, tapi sebenarnya kita diciptakan bukan untuk jadi pelayan Tuhan. Tapi Tuhan ciptakan kita sebagai anak-anak. Dia ciptakan kita sebagai apa? Anak. Kalau namanya anak, interaksi sama bapaknya setiap hari, yang dilakukan apa? Deket. Karena anak dan bapak itu harusnya deket. Tunggu dulu, beberapa wajah bilang, masa sih? Gua sama bapak gua gak deket, gua sama papa gua gak deket. Gua sama papa gua kayak dua orang asing yang tinggal dalam satu atap yang sama, satu rumah doang, tapi gak terlalu deket. Ya kan? Pernah punya pengalaman main-main sama papa gitu kan, sampai ketawa terbahak-bahak. Nah anak saya umurnya baru 2 tahun. Tapi saya sering banget kalau malam-malam menjelang mau tidur gitu ya, dia menjajah kasur saya,
Terus saya kadang-kadang kalau udah iseng banget, saya uel-uel dia gitu ya. Saya smackdown dia, tapi tentunya tanda kutip smackdownnya, bukan dibanting beneran gitu, bukan ya. Saya bukan yang di video-video yang ganas-ganas itu. Ya. Saya uel-uel dia, wah gitu kan bergulat, pura-pura bergulat-gulat. Dan yang terjadi anak saya bisa ketawa tuh sampai terbahak-bahak gitu. Gitu padahal baru 2 tahun gitu kan ya. Saya ngebayangin Tuhan itu ciptakan kita untuk dia itu mau bersekutu sama kita. Dia itu mau bersenang-senang dengan kita. Dia mau menikmati persekutuan dengan kita. Itu tujuan Tuhan ciptakan kita. Tuhan tujuannya ciptakan manusia bukan untuk melayani dia. Wong dia punya banyak malaikat untuk melayani dia di surga kok. Ngapain dia ciptain manusia lagi untuk melayani dia? Tuhan ciptakan manusia bukan untuk nyanyi sebenarnya. Karena di kita kan, tadi kita kan nyanyi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terus kita pikir, waduh nanti di surga kita diciptakan untuk nyanyi. Ini kayak suara lu ngalah-ngalahin malaikat aja. Suara malaikat jauh lebih bagus dari kita. Memang benar nanti di surga kita akan menyanyi. Tapi kita menyanyi bukan sebagai tugas. Kita menyanyi karena kita itu dekat sama Bapak kita. Kita punya hubungan yang dekat sama Bapak kita. Makanya gini teman-teman, kenapa Tuhan menciptakan manusia dalam bentuk keluarga? Ada papa, ada mama, ada anak. Supaya kita itu punya gambaran, oh kalau ketemu Bapak di surga, itu mirip kayak ketemu Bapak di rumah. Tapi iblis rusak gambaran Bapak di rumah, supaya kita tuh susah ngebayangin ketemu Tuhan itu kayak apa, menyenangkannya. Waktu kita baca di Alkitab, Yesus ngajarin kita doanya gimana? Bapa kami yang ada di surga, kan kalimatnya gitu. Doanya kan diawalinya kan pertama kali kalimatnya gini, doa Bapak kami yang ada di surga. Kalau hubungan kamu, interaksi kamu dengan papamu nggak baik, waktu kamu diajarin doa itu dan kamu mulai ngomong, Bapak, kata Bapak, nanti wajah papa lu yang nongol, idih nyebelin banget ya. Makanya teman-teman, orang yang hubungan dengan papanya tidak baik, dia akan lebih sulit untuk bisa mengenal Tuhan itu kayak apa. Waktu anak muda diajak nyanyi nyembah Tuhan, kalau mereka nggak pernah punya persekutuan yang indah dan dekat dengan papanya, mereka nggak akan bisa mengerti apa asiknya menyanyi seperti ini. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Tuhan seperti apa? Yang kayak Bapak. Wih gak mau kalau kayak Bapak, karena Bapak gua di rumah ngeri banget. Nah makanya kenapa iblis rusak generasi muda, rusak anak muda, caranya gampang. Dibikin supaya di rumah bapak-bapaknya, orang tuanya gak tanggung jawab, gak bener, gak hadir. Makanya saya gak tahu teman-teman kalian pernah baca artikel gak ya? Tulisannya Indonesia itu masuk negara 3 besar, memang Indonesia prestasinya banyak ya. Negara kita ini prestasinya banyak. Lumayan loh sepak bolanya sekarang, jangan gitu loh ya. Walaupun badmintonnya uring-uringan gitu ya, kadang bagus, kadang jelek, tapi sepak bola lagi lumayan nih ya. E-sport sepak bolanya, mantep banget. Ya. Indonesia masuk Piala Dunia dalam sepak bola game. Nah, ya, tapi kan lumayan masuk Piala Dunia gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman pernah baca artikel, Indonesia masuk top 3 negara paling besar yang disebut dengan fatherless. Fatherless itu apa? Ketidakhadiran papa. Bukan berarti papanya nggak hadir, nggak ada di rumah. Papanya ada di rumah, tapi kadang-kadang nggak peduli sama anaknya. Diajak ngobrol, nggak nyambung. Diajak ngobrol, nggak pernah ditanggepin. Dia kerjanya ngobrol sama handphone terus. Akhirnya apa yang kita lakukan? Kita pun ngobrol sama handphone juga. Nah Indonesia tuh masuk negara 3 besar yang banyak rumah, di dalam rumah tangga, di dalam rumah anak-anak muda, papanya nggak hadir di situ. Makanya waktu anak muda hari-hari ini diperkenalkan sama Tuhan, mereka sulit punya gambaran. Karena konsep Tuhan buat anak muda atau kebanyakan yang kita dengar, konsep Tuhan itu apa sih? Majikan. Saya nggak tahu di sekolah kalian, waktu saya zaman SD dan SMP dulu diajari kalau ada pelajaran agama dan pelajaran, sekarang namanya apa sih? Kalau zaman saya dulu tuh pelajarannya namanya pendidikan moral Pancasila. Kalau zaman sekarang apa ya namanya ya? Hah? PPKN masih ada nggak? Masih, singkatannya apa PPKN? Pendidikan? Oke, itu. Ya. Oh ada kata Pancasilanya, masih ada? Masih ya? Udah nggak diganti yang lain ya? Oke. Nah,
Saya masih ingat tuh, diajarin di mata pelajaran itu gini. Untuk menjadi orang yang beragama, kita harus mematuhi perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Widih, itu melekat di kepala saya. Sampai udah sekian puluh tahun aja saya masih ingat. Pelajaran yang lain saya nggak ada yang ingat satupun. Kecuali yang kalimat itu. Tapi teman-teman saya kasih tahu, kalimat itu konsepnya, Tuhan itu majikan. Saya kasih perintah, kalian harus ikutin. Oh siap. Saya kasih larangan, awas lu, nggak boleh ya. Kalau sampai melanggar apa yang saya larang, masuk neraka, mengerikan sekali. Makanya anak muda, kenapa susah dibawa mengenal Tuhan? Karena konsep tentang Tuhannya adalah Tuhan sebagai majikan, Tuhan sebagai Tuan, Tuhan sebagai sosok yang berkuasa dan mengerikan. Dan kita mesti, waduh, tunduk banget gitu. Walaupun benar kita harus tunduk kepada Tuhan. Tapi bukan karena takut, tapi karena Dia itu Bapak kita yang baik. Tapi gimana kita bisa kenal Tuhan itu Bapak yang baik kalau kamu nggak pernah punya gambaran namanya Bapak yang baik itu kayak apa? Nah ini yang terjadi. Dan rupanya situasi ini bukan cuma terjadi sekarang, tapi waktu zaman murid Yesus itu pun juga sudah terjadi. Makanya kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 8, salah satu murid Yesus yang namanya Filipus mengucapkan ayat atau kalimat yang sangat sering dikutip. Yohanes 14 ayat 8. Coba teman-teman Alkitabnya dibuka semua, Yohanes 14 ayat 8. Suatu kali Yesus lagi ngomong sama murid-muridnya, dia lagi ceritain, Bapak di surga itu kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dan aku akan ajak kalian supaya kalian bisa mengenal Bapak yang di surga. Karena doa Bapa kami tadi kalimat pertamanya gimana? Bapa kami yang ada di mana? Di surga, bukan yang di rumahmu. Karena Bapak yang di surga beda sama Bapak yang di rumahmu. Bapak yang di rumahmu mungkin gak asik, gak nyambung, nyebelin. Saya gak tahu beberapa di antara kalian yang duduk di ruangan ini, mungkin dengan mata kepalamu sendiri kamu pernah melihat papamu menyakiti mamamu. Saya dari sejak TK sampai umur 25 tahun, kurang lebih 20 tahun, hampir setiap hari, seminggu bisa 3 kali, saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, papa saya menyakiti mama saya. Pernah ada satu peristiwa, berantem, saya sih udah lupa berantemnya gara-gara apa, tapi yang saya tidak pernah lupa adalah papa saya kunci tangan mama saya begini, di belakang di punggungnya mama saya, terus kemudian dibanting di depan meja, lalu kemudian dia ngomong begini, minta ampun enggak? Kalau enggak minta ampun, aku patahin tanganmu. Itu saya masih TK, menyaksikan itu di depan mata saya. Kenapa Yesus mesti ngajarin kalimatnya gini? Bapak kami yang ada di surga. Karena Bapak yang ada di surga, beda dengan Bapak yang ada di rumahmu. Enggak semua punya pengalaman papa di rumah itu jahat dan buruk, enggak. Beberapa di antara kalian papanya mungkin baik sekali, tapi saya beritahu, walaupun papamu sangat baik sekali, tapi Bapak di surga tetap beda sama papamu yang di rumah. Kenapa? Karena Bapak yang di surga jauh lebih baik lagi. Kalau kamu punya papa yang, papaku mah gak kayak yang diceritain kakak, kakak pantesan kurus, kasihan banget ya. Papanya gitu sih, ngeri banget ya, kayaknya hidupnya mengenaskan tuh kakak ya. Papaku enggak, papaku baik, papaku bertanggung jawab, wah pokoknya keren banget. Tapi tetap bapakmu di surga, beda. Kalau papamu di rumah begitu keren, bayangin bapakmu yang di surga. Jauh lebih baik, jauh lebih luar biasa, jauh lebih keren. Itu sebabnya kalau kamu punya papa yang baik di rumah, harusnya kamu gampang kenal bapak di surga. Karena udah punya gambaran, ketawa bareng, kalian pernah punya pengalaman gak sih makan malam keluarga bareng, ada papamu, ada mamamu, satu keluarga, terus asik gitu, bisa ngobrol, ketawa-ketawa semua. Kalian pernah punya pengalaman itu enggak? Saya enggak pernah seumur hidup, enggak pernah. Kenapa? Karena kalau kami makan keluarga, suasananya mencekam. Duh kok bisa gitu Kak? Iya, papa saya itu bisa sewaktu-waktu, kami lagi ketawa-ketawa nih, lagi makan malam keluarga, kami itu, saya 4 bersaudara, jadi sama papa mama saya berenam, kami berenam. Setiap Sabtu malam, mama saya akan arrange makan malam keluarga. Dan setiap mama saya kasih tahu saya, nanti ke gereja, saya waktu itu ke gerejanya Jumat malam sama Sabtu malam. Kalian Sabtu malam doang kan? Kalah sama saya.
Ngapain Kak sampai Jumat malam? Begitu cinta Tuhan saya sampai pengen nginep di gereja waktu itu. Ya, tapi jangan lakukan itu, papa mamamu akan pusing. Waktu itu karena saya di kota kecil, tiap hari mampir gereja. Sabtu malam mama saya bilang gini, jangan pulang malam-malam dari gereja. Setelah selesai kebaktian, cepat pulang karena kita akan makan malam keluarga. Itu saya sama kakak-kakak saya langsung bilang gini, nggak usah makan malam, nggak apa-apa. Kita cari makan malam sendiri aja di pinggir jalan, nggak apa-apa. Kenapa? Karena kami kalau makan malam keluarga, lagi ketawa-ketawa cerita, saya sama kakak saya ketawa cerita, ada kalimat yang papa saya nggak seneng, apapun itu, sesuai tergantung moodnya. Dia nggak seneng, dia marah, dia bisa langsung, ngapain kamu ngomong kayak gitu? Terus kemudian ambil rice cooker di sebelahnya, atau benda apapun yang ada di sebelahnya, bisa mau dilempar ke saya, atau ke kakak saya, ke siapapun. Jadi setiap makan malam keluarga, kami tegang, mencekam, padahal menunya di depan tuh 8-10 menu, setiap makan malam keluarga. Tapi kita udah gak bisa ketawa-ketawa lagi, kita tegang semuanya, mencekam, berharap ini sesi makan malam cepat selesai. Seperti Yesus di Taman Getsemani, Bapak jika bisa lewatkanlah cawan ini daripadaku. Ngeri banget. Itu saya hidupi bertahun-tahun. Jadi waktu saya pertama kali diajak ke gereja, lalu yang khotbah belum seganteng kayak saya sekarang, habis gak ada yang muji, ya udahlah saya puji diri sendirilah. Waktu saya dibawa ke gereja, saya umurnya kayak kalian, saya tuh bertobat umur 13 tahun, kelas 1 SMP. Waktu saya diajak ke gereja, pembicaranya bilang, Bapak di surga mengasihi kamu. Saya gak bisa bayangin gimana namanya Papa mengasihi. Orang dia mau lempar pakai rice cooker. Orang dia kalau ada yang gak seneng dia langsung bisa marah, meledak di depan kami, mencekam sekali. Saya gak bisa bayangin menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, betapa menyenangkan. Kata-kata kalimat bersenang-senang bersama Bapa. Itu udah gak ada bayangan di kepala saya. Jadi waktu Yesus cerita sama murid-muridnya, ada Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus, termasuk satu orang namanya Filipus. Waktu itu Yesus cerita begini, aku kenalin nanti dengan Bapa di surga. Bapa yang mengutus aku, dia seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lalu Yohanes 14 ayat 8, kita baca ayatnya. Filipus berkata begini, kata Filipus kepada Yesus, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Saking Filipus gak punya bayangan seperti apa sih bersekutu dengan Tuhan itu, deket, menyenangkan, tenang hatinya, gak punya bayangan. Sampai waktu Yesus cerita, Filipus ngomong gini, tunjukkanlah yang namanya Bapa itu kepada kami. Maka itu sudah cukup. Menarik, anak muda kalau kalian tiba-tiba hari ini Tuhan muncul di depanmu, tapi saya berharap janganlah, pasti kaget, kita syok, bisa mati nanti. Tapi kalau misalkan dia tiba-tiba muncul secara fisik, bisa dilihat, 1, 2, 3, jreng di depanmu, gitu. Terus dia ngomong gini, siapa namamu? Siapa namamu? Ya kamu, yang ganteng itu loh, ya kamu, ya. Tapi masih kalah sama gua, ya. Tapi lumayan lah, lumayan. Nah yes, namamu siapa? Aiza. Supaya jelas banget yang mana orangnya. Ya kamu. Siapa namamu? Kiel. Kenapa sih wanita-wanita di sini? Dia baru kenalan namanya siapa? Kiel. Kiel. Ini ande-ande ya, cuman berande-ande. Misalkan Tuhan yang maha kuasa menciptakan langit dan bumi, hebat, gagah perkasa, yes. Tiba-tiba dia muncul nih sekarang di depanmu. Ya, jangan bayangin saya mah kurus gak gagah perkasa. Tuhan di hadapanmu ya. Terus dia nanya sama Kiel, apa yang kamu pengen? Aku akan berikan semua. Kira-kira kamu minta apa selain skin hero? Kira-kira kamu akan minta apa sama Tuhan? Gak tahu. Nggak tahu. Coba, nggak mau angkat tangan, coba dong angkat kaki. Jangan ya. Oke, namamu siapa? Oh, namanya lumayan unik loh. Namamu siapa? Lumayan loh ya. Aku nggak kepikiran loh kalau punya anak bisa gua kasih nama.
Bayangin nanti masuk sekolah, absen. Ada nggak murid namanya? Hadir Pak. Ulang. Lupakan semuanya. Dalam hitungan ketiga, kalian akan lupa semua apa yang terjadi barusan. Dia akan kenalan dari ulang. 3, 2, 1. Sekarang, namamu siapa? Namaku Ellen. Oh, nama lengkapnya Ellen. Oh, itu ternyata nama belakangnya tadi. Nama depannya Ellen, saya baru tahu. Oke, Ellen. Udah kalau enggak waktu saya habis, saya waktunya khotbah tinggal 19 menit ini gara-gara Ellen ini. Bukan Ellen. Kamu berbohong di rumah Tuhan. Mari kita doakan supaya dia bertobat. Nama aslimu siapa? Beneran. Nama aslimu siapa? Nama aku Jovanka. Ini bener. Siapa? Jovanka. Kok bisa Ellen jauh banget? Jovanka. Oh, Ellen tuh teman sebelahnya. Oh iya, oke. Jovanka, kalau tiba-tiba Tuhan muncul di hadapanmu, jeng, terus dia ngomong gini, apapun yang kamu minta, aku akan kasih buat kamu. Jovanka, kamu akan minta apa selain pacar yang ganteng? Aduh, udah direbut itu memang gua mau minta habis ini. Itu mah gak usah minta sama Tuhan. Kamu percaya dan punya iman, hidup yang benar, cinta Tuhan, berkualitas, jadi wanita yang keren. Nanti cowok ganteng akan kejar-kejar kamu. Gitu ya, tapi itu nanti aja 35 tahun dari sekarang. Ih kelamaan ya. Aduh ini kok kayak stand up sih lama-lama. Oke ayo, kira-kira kamu akan minta apa? Aku bakal minta 3 permintaan. Maru kebanyakan, gak mau, enak aja. Oh, orang cuman mau dikasih 1 dia minta 3. Terus minta 3-nya gini, aku minta 300 pertanyaan lagi, aku minta 1000 pertanyaan lagi. Enggak, 1 aja, enak aja. Ya, 1 aja. Enggak, saya enggak terima bercanda, saya serius. Ya udah bercanda boleh, tapi yang ini serius. Kira-kira mau minta apa? Supaya ya semua orang kenal Tuhan Yesus Kristus. Astaga. Ush. Teman-teman mari kita pulang, ibadah sudah selesai. Hebat banget loh. Meminta agar semua orang mengenal Yesus Kristus. Satu lagi deh. Coba yang nunduk yang saya tunjuk. Ini kenapa sih orange? Ini ceritanya baju warna orange ini apa nih ceritanya nih? Dress code untuk? Isakar. Oh kalian suku Isakar. Yang di Alkitab itu. Umur kalian panjang sekali. Oke, nama. Olive umur berapa Olive? 15. Serius? Gua pikir lu 47. Enggak bercanda ya. Enggak maksudnya gua pikir itu udah kuliah gitu ya. Karena penampakannya itu udah penampakan dewasa gitu ya. Umur 15. Oke Olive, kalau Tuhan muncul di hadapanmu. Jenggreng. Terus kemudian dia tanya, apa yang kamu pengen aku akan kasih kecuali ketemu sama BTS. Enggak usah, itu enggak terlalu penting. Oke, apa yang akan kamu minta dari Tuhan? Mikir dulu ya, memang ciri-ciri orang pinter mikir. Loh iyalah, masa apa-apa nggak pakai mikir ya kan, pasti mikir dulu. Oke, saya kasih waktu untuk berpikir 1 detik. 1, ya selesai. Ini mikirnya kayak beneran Tuhan bakal kasih ya. Padahal kan ini andai-andai doang gitu ya. Oke. Olive, kira-kira kalau Tuhan muncul, yang kepikiran aja bakso juga nggak apa-apa kalau memang lu lagi pengen banget gitu ya. Kira-kira apa yang kepikiran di kepalamu? Kamu akan minta apa sama Tuhan? Come on. 3 tahun kemudian. Nggak ada sama sekali, nggak kepikiran. Pengen apa nggak ada sama sekali. 1 aja yang kamu pengen dalam hidupmu seumur hidup ini. Apa? Tak tersembunyi. Apa? Oke, aku paham. Kalian nggak ngerti kan? Iman kalian kurang besar. Nih teman-teman, kenapa saya tanya survei? Kalau Tuhan muncul di hadapanmu, kamu akan tanya apa dan kamu akan minta apa? Ada nggak di antara kalian yang akan Tuhan muncul di hadapanmu dan kemudian minta gini, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu buat aku, itu udah cukup. Nggak butuh yang lain.
Nggak ada, kita nggak kepikiran kayak gitu. Kita mau minta sama Tuhan apa? Something yang keren, something yang seru, apa yang aku inginkan. Tapi kita nggak kepikiran untuk tunjukkanlah Bapa itu buat saya. Tapi hari itu orang namanya Filipus, dia bisa teriak sama Tuhan gini, tunjukkanlah Bapa itu. Itu permintaannya. Dan dia bilang gini, tunjukkanlah Bapa itu, cukup, yang lain udah nggak usah. Cukup Tuhan tunjukkan Bapa kepada saya, maka itu sudah lebih dari semuanya. Artinya apa teman-teman? Begitu Filipus ini tidak punya gambaran, bersekutu dengan Tuhan sebagai Bapa dan anak itu kayak apa. Sampai dia ngomong sama Yesus, tunjukin dong Tuhan, kayak apa. Nah itu sebabnya saya tutup. Tim worship, dimanapun kau berada, tunjukkan personamu. Kayak take me out aja ya. Pemain keyboard dulu lah, pemain keyboard dulu ya. Teman-teman kalian tahu gak sih kalau pembicara di depan mengundang pemain keyboard maju ke depan artinya apa? Khotbah hampir selesai, lumayan kan. Kalau saya yang khotbah cepet kan, makanya undang tiap minggu saya aja yang khotbah ya. Jangan bercanda ya, saya ini di Abaloh Barat, kalau kesini agak jauh ya. Oke teman-teman, saya akan tutup dengan begini. Ada banyak orang gak punya gambaran namanya mengenal Tuhan sebagai bapak dan anak itu kayak apa. Kenapa? Karena hubungan sama bapaknya gak oke. Di rumah dia gak lihat bapak yang menyenangkan. Gak pernah punya waktu yang menyenangkan dengan ayahnya. Gak pernah ngobrol yang dalam sampai bisa cerita semuanya. Lalu papanya bilang, aku ngerti yang kamu alami. Hampir gak ada. Kalau teman-teman punya papa yang kayak gitu, kalian harus bersyukur. Tapi banyak di antara kita gak ada. Saya salah satunya. Seumur hidup, nih teman-teman, seumur hidup. Obrolan paling deket antara saya dan papa saya nih, obrolan yang paling deket hati ke hati. Seumur hidup nih, sekian puluh tahun. Adalah waktu saya duduk di meja makan, ada papa saya, kami cuman berdua. Lalu dia nanya gini, gimana kuliahmu? Terus aku jawab, baik. Udah, selesai. Itu obrolan paling deket lu bayangin antara saya sama papa saya. Maka saya belasan tahun menjadi orang Kristen, setiap kali nyembah dan berdoa sama Tuhan, sulit untuk membayangkan deket kayak gimana ya. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Gimana? Ngenal sampai deket, hatinya nyambung sama Tuhan. Waktu ngalamin susah, waktu nembak cowok tapi cowoknya kayak ngilang, waktu ditolak, waktu diputus, waktu dibully, waktu teman-teman satu geng gak ajak lu untuk masuk gengnya dia, waktu teman-teman di sekolah lu gak pedulin lu kayak dikucilkan sendiri. Terus kemudian kita ngomong sama Bapak gitu, Bapak di surga, aku sendirian, aku gak punya temen. Temenin aku, gak kebayang gimana rasanya. Karena kita gak pernah punya papa di rumah yang bisa nemenin kita waktu kita merasa sendirian. Tapi kabar baiknya, Yesus datang menjadi perantara, makanya dia ngomong begini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun bisa ketemu dengan Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa? Kita ini diciptakan Tuhan sebagai anaknya. Kalau papamu di dunia ini gak anggap kamu anak, Bapak di surga akan tetap anggap kamu anaknya. Dan dia akan lakukan apapun untuk menjumpai kamu anaknya. Saya tutup dengan cerita, ada yang pernah dengar perumpamaan anak bungsu yang hilang gak? Ada yang pernah? Anak bungsu yang hilang? Bukan dia yang di Alkitab, enak aja. Ellen emang anak bungsu Ellen? Kamu anak bungsu atau anak bangsa? Ini saya ceritain cepet aja. Satu ketika seorang bapak punya dua anak, anak sulung dan bungsu. Anak sulung baik, bantuin papanya terus. Tapi yang anak bungsu ini kurang ajar. Dia datengin papanya, dia ngomong gini, "Pah, aku minta jatah warisanku." Warisan itu dikasih kalau orang tuanya sudah mati. Lah ini bapaknya masih hidup, tapi minta warisan. Kurang ajar enggak? Kurang ajar. Dia ngomong sama papanya, dia datengin, "Pah, aku mau keluar dari rumah, aku mau ngatur hidupku sendiri. Jatah warisan buat aku, walaupun papa belum mati, kasih ke aku sekarang." Papanya baik men, beneran baik. Walaupun dia belum mati, dia kasih itu jatah warisan yang harusnya nanti, tunggu nanti, dikasih. Nih, lalu anak bungsu itu ambil, dia pergi, dia foya-foya, dia beli skin hero semua dibeli sampai habis duitnya.
Wah, dia lakukan semua yang dia pengen dengan uang warisan itu. Sampai uangnya habis, lalu hidupnya berantakan. Lalu kemudian dia mengenaskan. Saking gak punya duitnya, dia kerja di peternakan babi demi supaya cuman bisa makan. Tapi itu pun dia gak dikasih makan. Sampai akhirnya dia nyuri makanannya babi, ampas makanan untuk babi. Ketahuan sama bosnya bilang begini, lu adalah budak di tempat ini, bahkan lu makan makanan babi aja gak boleh. Levelnya turun jauh dari anak di rumah, anak bapaknya di rumah yang semuanya serba ada. Dia pilih keluar karena dia kurang ajar. Turun sampai dia makan makanan babi aja gak dikasih. Begitu mengenaskannya anak bungsu ini, kemudian dia ngomong dalam hati gini, daripada aku bersama dengan babi-babi hina ini, aku juga terhina bersama dengan babi-babi ini. Aku mau pulang ke rumah bapakku lah. Aduh, tapi malu karena aku udah kurang ajar sama bapakku. Udahlah, aku pulang ke rumah ngelamar jadi budaknya papa aja. Aku gak mau jadi anak lagi, terlalu memalukan karena aku udah kurang ajar. Aku pulang, aku akan ngomong sama papaku, papa, aku bukan anakmu lagi, aku jadi budakmu aja. Akhirnya dia beranikan diri pulang. Teman-teman tahu gak, kalau kalian baca ceritanya, nanti ya cari di Alkitab, search anak bungsu. Lalu cerita perumpamaan itu tolong dibaca nanti. Kalian akan menemukan gini, rupanya bapaknya ini, si bapaknya anak bungsu ini, setiap hari nungguin kapan anaknya pulang. Sampai ketika anak bungsu ini beneran pulang, dia baru nongol dari jauh, dikatakan di Alkitab, bapaknya berlari, menyongsong anaknya langsung dipeluk. Teman-teman, pada zaman dulu, ini kan ceritanya kan zaman Yahudi kuno. Orang-orang Yahudi pakaiannya itu nggak kayak kita sekarang. Bapak-bapak di rumah yang hidupnya berkecukupan, mereka bentuk pakaiannya itu mirip kayak daster gitu, terusan. Gitu ya. Kalau kalian lihat di gambar-gambar Yahudi itu kan terusan. Jadi kalau pakai baju model ala daster gitu mau lari, keserimpet pasti. Jadi apa yang dilakukan bapak ini supaya dia bisa lari? Dia mesti menjinjing dasternya. Terus lu bayangin aneh banget gak sih? Itu adegan kalau di drakor mah kita antara nangis sama ketawa. Terharu sambil kok lucu banget. Karena ini bapak jinjing itu daster, pakaian kebanggaan kebangsaan sebagai dia bapak tuan rumah di tempat itu. Dia gak peduli. Dia gak peduli dengan gengsinya, dia gak peduli dengan harga dirinya, dia gak peduli bahwa dia tuan rumah di tempat itu. Begitu dia lihat anaknya pulang, dia langsung angkat daster itu yang menjadi kebanggaan itu, dia lupakan semua. Dan dia lari, sementara anaknya tertunduk malu. Karena mungkin dia pikir bapaknya akan ngomelin dia. Gila, ini lari begitu cepat, aku pasti diomelin, digampar, kemudian mungkin diusir. Bahkan aku gak diakui sebagai anak lagi. Tapi dikatakan di Alkitab, bapaknya peluk dia. Lalu kemudian ngomong sama para hamba-hambanya, anakku sudah pulang, gantiin bajunya, gantiin pakai baju pangeran. Kenakan cincin lagi, pokoknya anakku pulang, hari ini juga kita pesta. Papamu di rumah, waktu kamu gagal, kamu mungkin akan diomelin. Dan dia akan bilang, dasar anak gak guna. Kenapa papa bisa punya anak kayak kamu? Lihat cicimu, lihat kakakmu, lihat adikmu, pinter. Kamu kok bego sendiri, kamu ini keturunan siapa? Mungkin kamu akan pernah mendengar kalimat-kalimat itu. Waktu kamu bikin salah, kamu rusakin barang papamu. Dia akan bilang gini, lu tahu gak ini belinya pakai apa? Nyawamu aja gak bisa gantiin barang ini. Wih, betapa sakitnya hati kita. Tapi bapakmu di surga, nyawanya dia bayarkan buat kamu. Dia lupakan gengsi, harga diri dan semuanya demi berlari memeluk kamu. Padahal kamu baru nongol batang hidungnya doang. Mungkin kamu datang ke gereja ini, duduk di ruangan ini, enggak, aku enggak pengen gimana-gimana banget. Aku cuman ya sambil malu-malu aja ikut kebaktian ini. Tapi muncul batang hidungmu saja, Bapak di surga secepat itu berlari memeluk engkau. Karena dia udah nunggu-nunggu, hei, kapan anak ini datang ke gereja, aku pengen ketemu, aku pengen memberikan hadiratnya, aku pengen bersenang-senang dengan dia. Seperti saya dan anak saya umur 2 tahun, bisa ketawa-ketawaan di dalam hadirat Tuhan. Aku pengen ngasih experience itu. Itulah Bapakmu yang di surga. Makanya Filipus berteriak, tunjukkanlah Bapak itu. Maka itu cukup buat aku. Karena di dunia ini, aku gak pernah ketemu yang kayak gitu.
Teman-teman saya kasih tahu kenapa banyak anak muda, maaf saya ngomongnya vulgar. Banyak cewek-cewek muda, anak-anak muda, wanita-wanita muda. Kenapa lu jual keperawananmu? Cuman buat denger kata-kata I love you. Cuman buat denger kata-kata, ih kamu tuh penting buat aku tuh sayang kamu banget. Karena di rumah gak pernah kita denger ayah kita ucapkan kalimat seperti itu. Karena di rumah kita gak pernah dianggap apa-apa. Karena di sekolah kita bukan siapa-siapa. Bahkan kadang-kadang di gereja, di komsel, kadang-kadang kita pun gak dianggap siapa-siapa. Begitu ada satu cowok yang nganggap kita itu kayak ratu buat dia. Aku jual keperawananku, aku kasih buat kamu. Aku gak dapetin itu di tempat lain. Bapakmu tidak menuntut apapun untuk mengasihi engkau. Walaupun kamu gak punya apa-apa, dia yang akan memberikan segala-galanya. Dia lari untuk menjemput engkau. Makanya saya seneng banget Hillsong bikin lagu. Beberapa lirik kalimatnya dia bilang begini, You didn't want heaven without us, so Jesus you brought heaven down. Tuhan gak mau surga gak ada kamu. Karena dia ciptain kamu tuh buat bersekutu sama dia di surga. Dia gak mau surga itu gak ada kamu. Itu sebabnya dia rela turun meninggalkan kemuliaan, mengambil rupa sebagai seorang manusia, dihina dan mati buat kita. Cuman untuk bisa bawa kamu balik ke surga lagi suatu hari nanti. Bersekutu dengan Bapa di surga. Menikmati kesenangan persekutuan yang indah. Tapi kalau kamu gak pernah punya bayangan, kayak apa itu Kak? Malam ini, yuk kita datang sama Bapa di surga yuk. Kamu boleh cerita, Tuhan keluargaku kayak gini, temanku kayak gini. Aku gak punya pengalaman, tapi aku pengen mengenal kamu Bapa di surga. Boleh gak ya kita nyanyi lagu yang tadi aja deh, yang mengenalmu. Bila yang tadi itu. Oke. So teman-teman gini, aturan mainnya gini. Kalian mungkin udah sering dengar lagu ini, tapi tolong jangan nyanyikan dengan cara yang biasa. Malam ini waktu tim worship nyanyi, kalian lihat liriknya, kalian pahami kata-katanya apa. Waktu kalian ngerti, ini maksudnya ini. Terus kalian setuju sama lirik itu, iya. Tuhan malam ini aku pengen mengenal kamu. Yang dibilang kakak itu loh, Bapak yang baik, yang indah, aku pengen. Baru kalian ikut nyanyi. Jangan ikut-ikutan nyanyi kalau kalian gak ngerti artinya apa. Gak apa-apa, gak nyanyi gak masuk neraka, tenang aja. Hanya yang ngerti aja yang nyanyi. Dan waktu kita nyanyi, kalau kalian merasa kalian pengen berdiri, angkat tangan, koprol, salto dan sebagainya, saya gak akan suruh, gak akan ada yang nyuruh. Mari kita berdiri, mari kita angkat tangan, tepuk tangan, katakan haleluya. Gak akan ada yang nyuruh. Kenapa? Karena kalau disuruh itu bukan hati. Tapi kapanpun kalian merasa Tuhan aku pengen mengenal Engkau Tuhan. Angkat tangan karena kamu sungguh-sungguh mengerti kenapa kamu ngangkat tangan. Ya, come on team worship. Ku buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah kesempatan yang baru. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Oh bila ku buka mata, lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidup apa yang kau lakukan,
kami tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Oh, itulah karyamu, kau beri kesempatannya. Come on! Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Sebab tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihi. Ku ada untuk sekali lagi mari katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. sebab tiada Kasih yang melebihi. oh, mari Bapa jumpai kami malam hari ini di tempat ini. Kami ingin mengenal Engkau Tuhan. Oh, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Kami ada, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Oh, haleluya. Kalau ada di antara teman-teman sore hari ini, malam hari ini, engkau tidak pernah punya pengalaman bersama dengan Bapak, bersama dengan Papa, bersama dengan Ayah. Saya nggak ngerti Kak, gimana rasanya sebuah persekutuan yang indah. Saya nggak ngerti rasanya gimana didampingi, didengerin, dikuatin. Waktu teman-teman tinggalin, saya pulang ke rumah, ada Papa yang di sebelah saya, peluk. Kamu itu anakku, sekalipun dunia buang kamu, Papa gak akan pernah buang kamu. Mungkin kamu gak pernah dengar kalimat seperti itu. Seumur hidupmu kamu sudah belasan tahun hidup, mungkin kamu gak pernah dengar papamu bilang, kamu ini anakku. Kamu ini anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Gak pernah papamu ngomong kayak gitu, bangga-banggain kamu di depan teman-temannya, di depan orang lain. Mungkin kamu gak pernah ngalamin itu selama ini. Tapi malam hari ini, Bapak di surga beda sama papamu di rumah. Dia pengen kasih pengalaman itu malam hari ini. Jadi kalau ada di antara teman-teman, kamu mau berkata malam ini, Tuhan, Bapa di surga, jumpai aku. Aku orangnya, aku pengen, aku butuh kamu Tuhan. Jumpai aku, boleh gak taruh tangan kanan di dadamu sekarang? Gak usah ikut-ikutan, siapa yang merasa terdorong sepanjang khotbah, engkau benar-benar Tuhan, Bapa, jumpai aku. Taruh tangan kanan di dadamu sekarang. Yes, thank you. Siapa lagi? Cepat. Sekarang. Yes. Teman-teman yang sudah taruh tangan kanan di dada, sekali lagi kita bareng-bareng nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Jumpai kami malam hari ini di tempat ini Tuhan. Tiada
Tunjukkanlah Bapa itu bagi kami. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sekali lagi. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam Dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak muda di ruangan ini. Jumpai kami. Bawa kami perjalanan mengenal Engkau sebagai Bapa kami, sebagai Bapak kami. Di masa ketika kami sendirian, Engkau menunjukkan Engkau Bapa yang setia buat kami. Ketika kami sulit, ketika kami ngalamin sesuatu yang sulit dalam hidup kami, Engkau tunjukkan Engkau Bapa yang gak pernah tinggalkan kami. Waktu kami dilukai, waktu kami direndahkan, kami dicengin teman, kami diejek, kami dianggap sesuatu yang gak berguna oleh teman-teman kami. Setiap kali kami berdoa datang kepadamu, Engkau Bapa yang mengasihi kami, menerima kami apa adanya. Engkau bilang, Engkau cukup. Kamu gak perlu lakukan apa-apa, kamu udah cukup. Kamu penting buat aku. Itu kalimat Bapak buat kamu. Mari jumpai kami. Penuhi kami dengan kasih-Mu Bapa. Kami mengucap syukur, Roh Kudus terus bekerja di tengah-tengah kami. Ini baru permulaan, belum selesai. Tahun demi tahun, waktu demi waktu, semakin kami beranjak dewasa, Bapa di surga, Engkau semakin nyata buat hidup kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah kami. Kami kembalikan kemuliaan dan kehormatan semuanya hanya demi Engkau. Tuhan yang layak disembah. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk teman-teman semua, Tuhan Yesus memberkati.